جعلناكم وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, bukankah kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan? Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Ibnu Asy-Syakir, beliau menjelaskan pada ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menikahkan Abi Hindin kepada putri-putri dari kaum Baidah. Bani Baidah dengan silis berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami kepada kaum budak kami?" Rasul belum sempat menjawab. Jibril datang menyampaikan surat Al-Hujurat yang diawali dengan kata-kata, Ya ayyuhannas, hai manusia. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Taqwat Al-Tafsir, beliau menjelaskan, Ayyu khitabil jami'il bashar, artinya objeknya adalah seluruh manusia, bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan walau berjarak suku, berlainan bangsa, tetapi memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya bukan untuk menutupi diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok ataupun daerah masing-masing. Sebab dengan tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ala usbiyatihi, wa laisa minna man ta'a ala usbiyatihi." Artinya, bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Ini berarti kemajemukan harus kita jadikan jembatan emas, karena agar kita saling menyayangi, saling berkomunikasi yang merupakan harmoni dan menebarkan cinta serta kasih sayang yang tiada pandang sayang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap kita menyikapi dunia kemajemukan bangsa Indonesia ini? Pertama, sebagai umat manusia yang mayoritas, mari kita jalin ukhuwah Islamiyah. Meskipun kita berbeda suku, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Mengingat pentingnya ukhuwah Islamiyah, pantas jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sakit keras, beliau berdiri dan berkata tentang pertentangan kaum Aus dan kaum Khazraj. Sebagai bukti perbedaan pendapat, berlainan organisasi yang diperkokoh oleh kepentingan pribadi dan kelompok, maka dari
itu, marilah kita menjalin komunikasi yang baik dan benar. Kita jauhkan sifat yang tidak benar. Janganlah kita saling tonjok-menonjok, saling rampok, bahkan saling bacok. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, sebagai warga Indonesia, marilah kita mempersatukan dan kita pelajari sebagaimana kita selalu cara untuk mengamalkan filsafat momentum Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh bangsa Indonesia terdahulu, bahwa kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan langkah-langkah yang kita lakukan, mudah-mudahan kita menjadi bangsa Indonesia yang memiliki penghargaan atau atas perbedaan keyakinan. Karena dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'aratnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu.